Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kelas menulis Benny Arnas, dan kita sudah sampai di pertemuan kali ini. Dan dalam pertemuan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Membaca Einstein dan Nabi Muhammad. Apa hubungannya dengan kelas menulis Einstein dan Nabi Muhammad? Baiklah, kita mulai saja kelas menulis di pertemuan kali ini. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan kutipan Einstein yang sangat populer. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. Saya merupakan satu dari sekian anak yang tumbuh dari lingkaran dongeng atau fairy tales. Dari andai-andai ke andai-andai, dari mitos ke mitos yang diceritakan oleh nek nang atau kakek dan papa saya. Iya, kedua lelaki inilah yang melanjutkan tradisi bercerita kepada cucu dan anak-anaknya menjelang tidur. Tradisi itu membuat tidur saya lebih nyenyak sehingga bersemangat menyongsong pagi. Oh, alangkah hebatnya kekuatan dongeng-dongeng yang diceritakan. Seiring waktu berjalan, saya merasa tak cukup sekadar menjadi pendengar cerita. Maka, beberapa kali saya mencoba mengambil alih tugas nek nang dan papa. Tak jarang, adik-adik saya juga menyukai cara saya bercerita. Tak sekali dua, saya mengantar tidur mereka dengan dongeng Labu Emas, Si Buta dan Suling Sakti, atau Batu Belah Batu Betangkuk. Ternyata, menyimak dan menceritakan ulang dongeng-dongeng itu pun, dengan berjalannya waktu, juga tak cukup lagi memuaskan saya. Saya juga ingin menjadi pembuat cerita. Sejak itu, tugas Nenang dan Papa makin ringan. Mereka menceritakan andai-andai pada kami, terutama saya, hanya 3 kali sepekan. Sisanya, saya ambil alih dengan dongeng-dongeng karangan sendiri. Cukup? Tidak. Saya tak puas lagi sekadar memproduksi cerita-cerita rekaan. Saya tak puas dengan stok cerita yang mulai banyak. Saya ingin membuat cerita-cerita yang bagus, yang terpilih, yang memberikan saya tantangan. Saat itulah, adik-adik saya ajak masuk labirin, masuk ke sana, keluar sini, untuk menemukan ujung cerita, tempat saya biasa meletakkan kejutan atau twist di sana. Saya percaya, kecakapan saya berretorika, bercerita, negosiasi, bicara depan publik atau hal-hal terkait komunikasi oral sedikit banyak adalah pengaruh dari tradisi bercerita yang menemani tumbuh kembang saya. Kalau begitu, tradisi bercerita termasuk yang dipraktikkan untuk mengantar anak tidur harus terus lestarikah? Mulanya saya pikir begitu. Namun, setelah menerapkannya kepada Dinda, putri pertama saya sejak usianya 3 tahun, dan saya mendapati tumbuh kembangnya mirip dengan yang saya alami dulu, menceritakan ulang dongeng dari saya lalu mengarang dongeng untuk ia ceritakan pada adiknya, hingga hari ini ia tumbuh menjadi anak yang percaya diri dalam pergaulan karena kecakapan berbicara dan kegemarannya bercerita. Saya pun berpikir ulang, hingga saya akhirnya putuskan menghentikan tradisi bercerita lisan pada anak-anak. Mungkin untuk sementara, mungkin selama-lamanya. Tergantung segembira apa cara baru yang akan saya terapkan pada Dekaila, putri kedua saya, nanti menunjukkan hasilnya. Pada putri kedua saya lebih sering membacakan cerita, terutama untuk mengantarnya tidur. Iya, membacakan, bukan menceritakan. Saya perkenalkan ia dengan tulisan sejak dini. Saya bentangkan buku cerita anak yang meskipun kaya gambar tetap ada tulisannya. Saya lakukan berulang-ulang, sama intensnya dengan yang pernah saya lakukan ketika menceritakan Dinda dongeng-dongeng secara lisan. Persis sekali. Bulan kedua, Dekaila merasa tak cukup lagi menjadi penyimak buku dongeng. Ia ingin membacakan buku-buku dongeng koleksi kami kepada adiknya. Meskipun ia belum bisa membaca sebagaimana adiknya,
Ia berakting seakan-akan sedang membaca. Ternyata ketika sudah bisa membaca, Dekaila butuh kepuasan baru. Ia ingin menjadi pembuat cerita. Ia pun menulis sendiri cerita-ceritanya. Cerita apa saja? Putri-putrian, pengalaman ke pasar, masakan bundanya yang enak, apa saja. Ketika tak semua cerita-cerita itu disukai adiknya saat dibacakan, pada usia 5 tahun Dekaila seperti tahu kalau ia tak cukup jadi produsen cerita saja. Ia harus memproduksi cerita-cerita yang baik. Ia pun menulis ceritanya lebih banyak lagi, meski sebagian tak jadi ia bacakan karena menurutnya jelek. Lihat bagaimana penyuntingan itu bekerja. Tanda dihantui perasaan berdosa karena membuang begitu banyak kata, sebagaimana yang kerap dikeluhkan penulis baru hari ini. Budaya ngobrol, menggosip, bahkan memfitnah yang tumbuh subur pada diri dan lingkungan kita, jangan-jangan adalah produk bercerita lisan yang kadung mengalir deras lewat urat nadi kehidupan. Kita menjadi lebih gemar bicara daripada laman-laman menulis. Aktivitas yang memberikan kenikmatan bermain diksi hingga menyunting buah pikiran sampai ia layak diketengahkan kepada banyak orang. Jangan-jangan tanpa sadar, budaya mendengarkan dan bercerita ulang telah membuat kita menjadi pribadi yang hanya mau menerima atau malas. Kalaupun memproduksi cerita, ia rentan menjadi karangan-karangan yang tak terverifikasi alias hoax, karena komunikasi oral tak memberi ruang pada penyuntingan atau berpikir ulang sebelum merilis. Sebagai metode menanamkan nilai-nilai, storytelling bentuk pengayaan alias tangga ketiga setelah membaca dan menulis yang harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana? Apakah dilarang bercerita? Tidak ada yang melarangmu bercerita. Tapi hanya orang-orang yang malas berpikir, yang mau mendengar bualan-bualan mereka yang malas mengisi kepala dan mengasahnya dengan menuliskannya. Dan saya sungguh tak ingin menuhankan keramaian yang kering seperti itu. Coba review lagi kutipan Einstein tadi. Ia bilang read atau bacakan anak-anak kita dongeng-dongeng, bukan tell alias sekadar menceritakannya. Einstein seperti memahami dengan baik alasan turunnya wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Artinya ada teks atau tulisan yang dibaca, yang mendahuluinya, bukan berceritalah, bukan berbicaralah, bukan ngobrol lah, atau bergosiplah. Demikian materi kelas menulis di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila memang dirasa bermanfaat, semoga rekan-rekan tidak berkeberatan untuk menyebarkannya. Sampai jumpa di pertemuan kelas menulis berikutnya. Salam.